Halo teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Ruang Tengah kali ini, saya sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, di mana Unjani merupakan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi unggul yang berlokasi di terusan Jalan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat. Tentunya banyak pilihan program studi yang ada di Unjani. Berdasarkan catatan Tokopedia, ada 11 fakultas dan juga 43 program studi di Unjani. Unjani juga memiliki fasilitas yang terbaik. Selain itu, Unjani tentunya sangat ramah dalam pembiayaan, yang konon katanya bisa dicicil 3 kali. Dan untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Ahmad Yani atau Unjani periode 2025-2029, Profesor Dr. Agus Subagio, SIP, MSI. Apa kabar, Prof? Baik. Tadi saya udah bahas sedikit nih, Prof, tentang Unjani. Mungkin bisa dijelaskan sendiri nih, Prof, tentang akreditasi unggulan itu apa sih, Prof? Jadi Unjani, sebagaimana tadi disampaikan, adalah unitas miliknya TNI Angkatan Darat. Betul. Berada di bawah kelola Yayasan Kartika Eka Paksi, bertempat di Cimahi dan Bandung. Ada 11 fakultas, 43 program studi. Sampai dengan saat ini, itu memang Unjani sudah memiliki program studi yang terakreditasi unggul. Itu ada 17 atau sekitar 40% dari seluruh program studi yang ada di sini. Nah, dari 17 program studi yang terakreditasi unggul tersebut, itu memang akan kita nominasikan ke depannya untuk memperoleh akreditasi internasional. Bagaimana itu caranya, Prof? Nah, caranya memang kita ada roadmap, kita ada semacam master plan untuk mengarah ke sana. Harapan kita nanti tahun ini kita mulai proses pemberkasan, kemudian pengerjaan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pendidikan, termasuk juga sumber daya dan sebagainya kita inventarisir. Kemudian tahun depan itu akan kita upayakan untuk dikerjakan, dan tahun depannya lagi, tahun 2027 itu akan kita ajukan ke akreditasi internasional. Mudah-mudahan di tahun 2027 itu nanti prodi-prodi yang tadi unggul itu bisa terakreditasi internasional. Ini lagi proses ini, kita persiapan menuju ke sana gitu. Ini yang menariknya tadi di pembukaan saya bilang bahwa ramah pembiayaan nih, Prof. Bisa dijelaskan nih, Prof, bagaimana nih, biar mungkin masyarakat ataupun calon-calon mahasiswa ini tertarik untuk gabung ke Unjani. Betul. Jadi Unjani ini memang lompatannya luar biasa dalam 4 atau 5 tahun terakhir ini. Salah satunya adalah animo tadi. Masyarakat, siswa-siswa SMA itu masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salah satunya memang kelebihan kita itu tadi disampaikan, pembiayaannya yang ramah. Gitu. Ramahnya itu yang pertama adalah bisa dicicil 3 kali. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika udah masuk, itu memang banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa yang nanti bisa diakses oleh para mahasiswa. Tentunya mahasiswa yang berprestasi, ada kriteria, ada persyaratannya begitu. Dan banyak mahasiswa kita itu kita fasilitasi untuk mendapatkan bantuan pendidikan, termasuk juga beasiswa baik dari Unjani maupun juga dari instansi dari Kemendikbud maupun juga dari perusahaan-perusahaan jarum dan beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Unjani begitu. Ini luar biasa. Jadi Unjani memberikan fasilitas yang luar biasa kepada mahasiswanya agar supaya mahasiswanya nanti endingnya itu mereka bisa kuliah dengan biaya murah tapi mutunya berkualitas. Tentunya berkualitas ya, Prof. Betul. Tadi malam saya sempat buka-buka Instagramnya Unjani, Prof. Ada hal yang paling menarik, mungkin ada pemain juara, ada pemain Persib yang ada di Unjani, betul itu, Prof? Ada mahasiswa dari Persib. Betul. Jadi kita memang ada program jalur masuk ke Unjani itu melalui jalur atlet gitu. Salah satunya adalah sudah 2 tahun terakhir ini kita menerima atlet-atlet begitu dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dari pemain-pemain Persib. Ada Fred Butuan, Beckham, dan ada beberapa ini lagi. Termasuk juga ada pemain voli juga yang dari BJB ya kalau nggak salah, itu juga masuk juga di kita
Brigita gitu, Brigita atau siapa gitu ya, itu juga masuk ke kita. Oh, berarti banyak juga program beasiswa kayak gitu ya. Jadi dari atlet pun bisa, prestasi gitu, prestasi gitu. Bisa melalui jalur yang reguler atau normal, tapi juga bisa melalui jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Bagi mereka yang sudah pernah kuliah D1, D2, D3 untuk jadi S1 itu bisa kuliah di kita, mungkin waktunya 1,5 tahun selesainya. Kemudian ada juga yang mereka itu dari SMA, kemudian udah bekerja atau sudah punya pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, nanti dikonversi ke mata kuliah yang ada di kita, maka mereka nanti dinilai, dikonversi. Nah, nanti dari tim penilai itu bisa menentukan, oh ini dengan pengalaman sekian, dengan pernah berorganisasi sekian, oh waktu tempuhnya tinggal 2 tahun, tinggal setahun, tinggal 1,5 tahun dan sebagainya. Betul. Gitu. Ini Prof. Agus, berdasarkan data yang Teropong punya bahwa Unjani ini menerima mahasiswa UTBK. Betul? Iya, betul. Bisa dijelaskan, UTBK. Prof? Jadi banyak sekali para siswa SMA, SMK dan sebagainya ini kan mereka ingin ke perguruan tinggi negeri tentunya, ya kan. Ada 2 jalur kan, yang jalur utama itu adalah jalur SNBP, ya kan. Kemudian yang kedua itu jalur SNBT. Lah untuk SNBT itu kan melalui UTBK. Ya. Ketika mereka tes gitu kan, kemudian ternyata mereka tidak lulus gitu ya di perguruan tinggi negeri, mereka bisa menggunakan hasil UTBK-nya itu untuk mendaftar di Unjani. Jadi nggak usah tes-tes lagi gitu. Nanti dari tim penilai yang ada di Unjani, tim admisi itu nanti bisa mengecek gitu ya. Oh nilai sekian, oh itu masuk kriteria, bisa nanti masuk ke Unjani begitu. Itu salah satu kelebihan dari Unjani, artinya mengakomodasi atau menerima hasil-hasil UTBK yang mereka telah lakukan di perguruan tinggi negeri. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu nih Prof, kan ada 10 fakultas. Apa nih yang paling 11 ya tadi baru. Ada 11 fakultas yang paling unggul, dan itu ada salah satunya atau semuanya unggul nih Prof? Jadi sebenarnya di Unjani itu dari 11 fakultas, kemudian 43 prodi, itu semuanya unggul begitu ya. Artinya semuanya bagus. Cuma memang dari sekian banyak sekali peminatan yang ada di Unjani, itu memang ada prodi-prodi tertentu ya, atau fakultas-fakultas tertentu yang sangat ketat gitu ya pada saat proses penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian Fakultas Farmasi, khususnya apoteker begitu ya, kemudian ada Fakultas Psikologi begitu. Meskipun juga fakultas lain seperti FT, FTM, FSI, FISIP, termasuk FEB itu juga ketat sekali apa namanya tes-tesnya dan sebagainya gitu ya. Tapi memang yang menjadi rata keketatan itu memang masih di Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, kemudian apoteker gitu ya, dan Fakultas Psikologi. Ini luar biasa untuk jalur masuk ke sana sangat ketat. Banyak yang kemudian ingin masuk tapi karena nilainya kurang bagus jadi belum berkesempatan untuk bergabung dengan kita. Nah, nanti dicoba lagi mungkin tahun depan dan sebagainya. Ini berdasarkan catatan kami juga nih Prof, banyak sekali guru besar yang diciptakan atau ada di Unjani nih. Salah satunya mungkin Prof juga ya. Profesor Agus juga adalah salah satu guru besar. Ini gimana nih bisa kayak gitu nih Prof? Jadi memang tadi betul disampaikan bahwa Unjani itu terakhir itu kemarin kita ada beberapa ini ya, dalam 4 tahun terakhir ini memang dalam aspek historis itu 2014 itu kita guru besar terakhir itu Prof. Afifa dari farmasi. Setelah 2014 itu belum ada lagi, baru kemarin 2024 kita ada 4 lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kemarin pada saat dia Nasalis, alhamdulillah keluar 2 lagi. Kemudian ini udah keluar lagi 2 gitu ya. Mudah-mudahan dalam akhir tahun ini juga akan keluar lagi. Saya sebagai rektor baru itu memang ingin mendorong gitu ya, adanya banyaknya guru-guru besar yang nanti akan lahir muncul di Unjani. Nah, banyak manfaat gitu ya kalau misalnya kita banyak guru besar. Salah satunya adalah akreditasi. Jadi untuk mendapatkan akreditasi unggul dan sebagainya, sumber daya manusia, khususnya jabatan akademik dosen, itu harus banyak lektor kepala dan guru besar. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Setiap tahun dari LLDikti, dari Kemendikti, Saintek, termasuk pemeringkat, lembaga pemeringkat internasional itu melakukan pemeringkatan Webometrik dan sebagainya gitulah. Ranking kita akan naik kalau banyak guru besar gitu. Kemudian manfaat yang ketiga, ini kaitannya juga untuk pendirian prodi S3 atau doktor. Itu memang membutuhkan adanya guru-guru besar yang banyak. Termasuk yang keempat, ini kaitannya juga dengan kualitas pembelajaran. Jadi yang namanya guru besar itu adalah simbol akademik,
dia adalah begawan akademik yang bisa menciptakan iklim atmosfer yang bagus, sehingga dia bisa mendidik mahasiswa itu lebih berkualitas, termasuk juga mendidik atau membimbing dosen-dosen baru, dosen-dosen muda untuk menciptakan mutu pendidikan. Nah, itu kelebihan dari guru besar itu. Betul. Seperti itu. Makanya kita dorong ini. Iya, kita juga tahu nih fasilitas di Unjani ini cukup bagus ya Prof ya. Ada cukup modern saat ini, tapi pengembangan terus dilakukan. Itu tujuannya buat apa nih Prof? Betul. Jadi memang tujuan utamanya itu yang pertama itu memang untuk pelayanan mahasiswa, agar supaya mahasiswa nyaman berada di Unjani gitu ya. Kemudian setelah nyaman, mereka tentu belajarnya nyaman. Kalau belajarnya nyaman, itu tentu mereka akan menghasilkan pemikiran bagus, nilainya bagus, IPK-nya bagus, dan nanti setelah lulus itu harapan kita cepat dapat kerja dan juga bisa menyampaikan ke masyarakat, ke tetangga, saudara, bahwa Unjani bagus, fasilitasnya ada klinik, ada apotek, ada olahraga, ada fasilitas olahraga, termasuk labnya juga bagus, gedungnya bagus, fasilitasnya bagus gitu. Ini yang kemudian semuanya dalam rangka tadi mutu dan kualitas mahasiswa. Jadi ketika dia masuk berproses di situ, hasilnya itu diharapkan bagus dengan fasilitas yang bagus gitu. Makanya para siswa yang ada di SMA-SMA di Jawa Barat maupun di Indonesia, kalau pas ke Bandung, ke Cimahi, mampir ke Unjani. Ya kan itu. Betul sekali. Soalnya saya catching ya Prof, kita kalau lewat tol, Unjani. Kelihatan dari jalan tol gitu ya, dari kereta cepat juga kelihatan. Gitu ya. Kita sambut kalau ada siswa-siswa dari SMK, SMA untuk ke Unjani, kita tim admisi siap untuk. Sedikit nih Prof, tentang misalkan nih ada calon mahasiswa yang dari daerah lain, apakah ada asrama atau program apa nih Prof? Betul. Di Unjani? Jadi di Unjani selain fasilitas yang tadi saya sampaikan, itu ada asrama. Gitu. Asramanya ini memang kita harapkan ya memang terbatas, sehingga mungkin di tahun pertama gitu ya, tahun pertama mereka kita tawarkan untuk di asrama begitu ya. Nanti setelah mereka tahun pertama mau menginjak tahun kedua, itu mereka keluar dari situ, baru nanti adik-adiknya yang semester 1 masuk nanti seperti itu. Jadi tahun pertama itu kita asramakan. Itu harapan kita supaya di tahun pertama kan tahun pembentukan gitu ya, sehingga harapan kita nanti mahasiswa baru itu berorientasi dan juga mereka bisa lebih mengenali Unjani, sehingga mereka berada tinggal di asrama. Kita ada fasilitas asrama. Iya, ini kalau kita melihat dari keunggulan fasilitas tentunya ini sangat menjanjikan Unjani. Ini ada program untuk promo buat calon mahasiswa seperti apa di sejauh ini Prof? Betul. Jadi kita ada 14 jalur penerimaan mahasiswa baru. Banyak sekali, selain tadi jalur UTBK, ada jalur PMDK, ada jalur Bande Service, jalur prestasi, bakti negeri gitu kan. Termasuk juga jalur-jalur khusus yang lainnya, RPL gitu ya. Salah satu fasilitasnya itu adalah yang pertama, karena Unjani miliknya TNI Angkatan Darat, maka kita ada diskon atau potongan 20% tiap semester bagi mahasiswa yang merupakan bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat gitu. Ini makanya banyak anggota-anggota TNI Angkatan Darat dari Sabang sampai Merauke itu belajar di Unjani. Itu mereka salah satu keuntungannya, itu kelebihannya, keistimewaannya adalah mendapatkan potongan 20% setiap semester. Gitu. Ini kalau untuk ini nih Prof, ada misalkan ditemukan seorang mahasiswa yang tidak mampu nih, ada program apa nih di Unjani? Ada. Di kita kalau mereka tidak mampu, selain tadi angsurannya juga 3 kali, kita juga nanti akan carikan gitu lembaga-lembaga funding, lembaga-lembaga pembiayaan ketika mereka udah masuk, itu nanti kita berikan gitu. Karena banyak juga dari pemerintah, dari dunia usaha, dunia industri itu yang juga menawarkan untuk pembiayaan terhadap para mahasiswa, sehingga nanti kita fasilitasi di situ. Yang penting mereka masuk dulu. Ketika masuk, nanti akan kita usahakan untuk prosesnya. Baik, Prof. Mungkin ada ajakan nih Prof buat calon mahasiswa agar tertarik masuk pada Unjani. Silakan bisa ke sini. Baik, adik-adik semuanya, para siswa SMK, SMA yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, silahkan masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita ada 11 fakultas, 43 program studi. Ketika saudara-saudara semua masuk ke kita akan fasilitasi dengan fasilitas yang lengkap. Mudah-mudahan adik-adik semuanya ketika masuk ke Unjani akan belajar dengan nyaman
dan juga akan kita support semuanya dari awal semester sampai dengan akhir semester. Kemudian setelah itu pun lulus, nanti akan kita carikan gitu ya berbagai akses untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang menjadi kelebihan kita, tidak hanya pada saat masuk saja dan berproses, tapi setelah selesai nanti akan kita upayakan. Kita ada career development center dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua masuk di Unjani bisa cepat dapat pekerjaan. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Baik nih Prof, sebagai penutup nih Prof, kan kita tahu bahwa Unjani ada Disnatalis Unjani yang ke-35 ya Prof ya. Betul. Bisa dijelaskan Prof nih kapan dilaksanakan? Baik. Jadi kita lahir itu 20 Mei 1990. Nah, 20 Mei 2025 kemarin kita 35 tahun. Nah, momentum Dies Natalis kemarin menjadi refleksi bagi Unjani gitu ya, bahwa Unjani sudah usia 35 tahun. Secara kamus kehidupan 35 tahun itu usia kematangan, usia peralihan gitu ya, menuju ke dewasa dan sebagainya. Sehingga kita semua yang ada di Unjani kemarin merefleksi ada banyak capaian-capaian, target-target yang sudah tercapai. Ada juga tentunya kelemahan, kekurangan atau harus dioptimalkan ke depannya begitu ya, terkait dengan masalah sumber daya manusia, riset dan pengabdian masyarakat yang ini akan kita dorong gitu ya dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan nanti ke depannya target kita, khususnya saya sebagai rektor 4 tahun ke depan, kita harus banyak guru besar. Betul. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencapai akreditasi unggul. Ini refleksi yang nanti akan kita proyeksikan ke depan selama 4 tahun ke depan. Harapan kita dengan Dies ini menjadi motivasi bagi kami, keluarga besar Unjani, untuk terus bekerja semangat untuk memajukan Unjani dengan tagline Unjani Smart Military University dengan tagline disiplin, loyal, dan santun. Karena di Unjani kelebihannya tadi, selain mendidik mahasiswanya aspek hard skill gitu ya, IPK-nya bagus, juara ini, juara itu dan sebagainya, tapi juga soft skill, disiplin, loyal, santun. Karena memang sekarang ini di dunia kerja, dunia industri dibutuhkan karakter, moral, mental, dan sebagainya. Lah, Unjani itu selain membentengi ya kan mahasiswanya dengan hard skill, juga soft skill. Nah, ini yang kita upayakan sehingga lulusan kita itu berkarakter, disiplin, loyal, santun, sebagaimana nama besar Universitas Jenderal Ahmad Yani membawa nama Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Itu yang menjadi keunggulan kita. Terima kasih. Terima kasih Prof Agus atas waktunya di sela-sela kesibukannya yang datang ke Teropong Media. Terima kasih banyak. Demikian Ruang Tengah edisi kali ini dengan Rektor Unjani Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI, tentunya dengan 11 fakultas dan 43 prodi serta 14 jalur pendaftaran menarik untuk para calon mahasiswa segera mendaftar ke Unjani. Saya Usama Kustiawan, sampai jumpa.